sampai. Sudah diatasi gitu. Sudah diatasi. Kalau pintu samping dikunci, Bawa kunci. kebanyakan orang dobrak-dobrak, Pak. Betul Pak? Karena Gitu. begitu karena kita memang sudah biasa mengalami resiko, jadi mengantisipasi resiko. Itu kenapa kalau teman-teman yang datang ke rumah saya, di depan rumah saya itu ada bangku panjang. Karena kalau ternyata udah dikunci, saya tidurnya di depan situ. Iya, saya tidur depan itu, biasa saya. Itu. Karena memang ya sudahlah, kira-kira sudah ini, oh kayaknya sudah tidur, ya sudah. Itu. Kalau sekarang kan lebih canggih, nggak tutup telepon. Telepon berapa kali ya sudah, berarti sudah tidur. Ya sudah tidur. Telepon ternyata di silent. Itu seperti itu. Itu kenapa kalau yang nggak tahu dikiranya ini buat apa bangku panjang depan rumah saya itu. Nah, itu biasa saya pakai begitu. Persiapannya berarti. Persiapan. Nah, saya masalahnya kalau bener-bener mau mengikuti, nah, itu sebenarnya bid'ah gitu. Kenapa bid'ah? Karena kalau Rasulullah pakai daun kurma, itu daun pelepah kurma. Nah, kalau saya harus nyari pelepah kurma dulu biar sama dengan Rasul, repot gitu. Bid'ah dolalah. Maka saya melakukan inovasi, karena inovasi itu bid'ah. Inovasi itu namanya bid'ah. Inovasi pakai apa? Pakai bangku gitu ya. Pakai bangku saya. Ini. Jadi termasuk ketika kita di dalam bertamu, ini kita sedikit ya tentang adab ya kita ya. Bertamu itu kan kita mengucapkan salam ini sama pemilik rumah. Cara bertamunya kebanyakan orang itu salah dan berdosa. Betul. Pak Win, sambil lihat depan. Mana orangnya ini? Karena pakai kaca itu kan kelihatan dalam rumahnya itu kan. Nah, mana ini? Nah, itu haram itu. Siapa yang melihat dalam rumahnya saudaranya, maka melihat api neraka itu lebih baik daripada melihat rumahnya saudaranya tanpa izin. Pada tangan sih. Itu begitu. Itulah kenapa di zaman Rasul orang ketuk pintu itu tidak ngadep ke pintunya. Ini pintunya di sini. Bokongi ya. Ketuk. Nah, ini begini nih. Ketuknya begini. Pantesan master ini ngetok gonku kayak kue. Gitu. Kenapa? Satu, jangan-jangan yang nanti bukakan pintu perempuan yang ternyata dia belum siap pakai, karena mengira mungkin keluarganya, suaminya, dia masih terlihat auratnya, dia belum sempurna menutupnya, maka biar menyempurnakan dulu. Kadang-kadang karena terburu-buru buka saja kan begitu. Itu sunnahnya begitu. Dan kalau salam 3 kali nggak dibukakan, ya sudah, jangan salam-salam terus. Assalamualaikum Pak Win, Assalamualaikum Pak Win, terus-terusan itu sampai setengah jam. Nggak boleh itu. Kalau sudah 3 kali ya sudah. Dan tidak boleh tidur di depan pintu ya. Bertamu. Silahkan, nanti mungkin nunggu lama silahkan itu. Tapi jangan diteror dengan salam kebanyakan gitu. Mau nunggu silahkan itu. Nanti setelah lama itu nggak apa-apa. Jadi menghormati, karena kadang mungkin tuan rumahnya di dalam sedang repot. Ya kan nggak bisa juga toh. Atau mungkin makan belum selesai. Wah, kita teror dengan salam terus-terusan, kan kasihan itu. Itulah kenapa kalau pintu zaman dulu itu modelnya ada 2 gitu, gagang ini ya, pegangannya ini. Pegangannya ada 2, satunya besar, satunya kecil. Itu ada maksudnya itu kalau zaman dulu itu. Kalau besar, tok 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 tok, oh laki-laki itu suaranya keras. Kalau tik 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 tik, wah perempuan itu tamunya itu. Gitu. Sudah tahu duluan tuan rumahnya yang di dalam itu, dan tamunya pun tahu gitu loh maksudnya, karena ini menjadi adab gitu loh. Sudah menjadi etika yang iya. Oh, kalau perempuan pakai yang kecil, tik 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 tik. Ya. Sementara kalau yang laki-laki pakai yang besar, begitu. Supaya tuan rumah pun menyesuaikan, oh itu tamu perempuan yang menemui istrinya dulu apa gimana, itu begitu. Ini. Jadi tidak boleh melihat rumah
saudaranya sekalipun kacanya itu nggak dikorden, itu nggak boleh diperhatikan itu nggak boleh. Biasanya malah Kalau tempat takwin mungkin beda ya, karena itu juga rumah makan itu. ono wonge ora iki. Buka apa enggak itu kalau takwin itu. Ono tulisannya misalnya. Oh. Ini tapi nggak boleh. Ada dua hal yang ada dua hal yang menjadi kebiasaan masyarakat, padahal ini dosanya besar, bahkan disetarakan itu melihat api neraka itu lebih ringan itu daripada melihat hal ini. Yang pertama, melihat rumah saudaranya tanpa izinnya itu tadi. Yang kedua, lihat suratnya orang lain tanpa izin. Nah, kalau sekarang berarti HP. Jadi misalkan ya, ini mungkin menjadi kebiasaan karena untuk menjaga itu misalkan. Istri itu haram hukumnya membuka HP-nya suami, kecuali diizinkan. Nah, itu haram, nggak boleh curi-curi buka. Kalau suami lihat HP istri itu boleh, bahkan seharusnya memang buka. Iya. Itu. Setuju kan? Ini bukan masalah setuju. Ini masalah syariat begitu. Ayo malah di undang-undang juga ada yang kayak gitu kan. Itu Udah, gitu. kalau lihat suami nggak boleh, istri boleh. Ini, jadi begitu sebenarnya. Masalahnya kadang-kadang itu terjadi di masyarakat itu HP ditaruh punya suami langsung direbut cek. Nah, iya. Nggak boleh. Ya, Mas Ali nggak tahu begitu apa enggak itu. Really? Aman, Bang. Aman. Ini itu ya, salam, afsus salam, tebarkan salam. Ini adalah amalan yang sangat utama supaya bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Buktikan Mas Fajar, nanti kehidupan itu akan luar biasa. Ini akan luar biasa. Itu. Jadi orang yang bilang katanya tadi wah cari kerja susah, ini susah, itu susah, itu bisa berubah dengan afsus salam. Nanti orang lain akan mengira kok kamu beruntung banget ya. Padahal bisa jadi karena itu adalah karena adanya salam itu tadi, afsus salam. Yang kedua, banyak diamalkan oleh Pak Gofar ini, afsus salam wa at'imut ta'am, berikan makan. Ini memberikan makan ini adalah merupakan sedekah yang terbaik. Sedekah terbaik itu ngasih makan. Itu bukan ngasih emas, bukan ngasih pakaian, bukan ngasih uang. Yang terbaik yang namanya sedekah adalah memberi makan. Jadi sedekah itu memang ada tingkatan-tingkatan gitu ya. Ada tingkatan-tingkatan di dalam sedekah itu. Pahalanya, misalkan pahala sedekah itu ada yang pahalanya itu 10 dilipatkan menjadi 10 kali lipatnya, semisal 10 kali lipatnya, menjadi 70 kali lipatnya, menjadi 700 kali lipatnya, menjadi 7.000 kali lipatnya. Nah, infak atau sedekah ini itu ya, berapa yang itu 10? Yaitu ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain, misalkan tetangga kita ngasih kepada fakir miskin, itu 10. Ini ya. Misalkan ini bentuknya infak, karena sedekah itu salah satu bentuk sedekah adalah infak. Misalkan infak.